Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali pada saat ini dapat beribadah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisda untuk hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan dapat bersama-sama untuk mempelajari firman-Nya, dan seperti biasa kita akan memulaikan dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berkasih dalam takhta kerajaan surga, kembali pada hari ini, pada saat ini, kami anak-anak-Mu dapat Engkau kumpulkan. Kami lemah Tuhan, kami tidak memiliki kekuatan, tapi kami percaya kekuatan kami hanyalah dari Engkau. Engkau adalah Allah yang setia. Bantulah kami Tuhan untuk dapat selalu berjalan dalam kesetiaan-Mu. Bantulah kami untuk dapat memahami firman-Mu yang akan kami pelajari, dan kiranya Roh Kudus Engkau akan memberikan kepada kami seluruh kebenaran yang membawa kami untuk memiliki kesetiaan, ketaatan yang sejati kepadamu. Inilah doa kami Tuhan dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Baik saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada sepanjang minggu ini kita memiliki satu judul, Tuhan itu setia. Pendeta Muda Tulus telah memimpin acara ibadah kita kemarin. Terima kasih pada Pendeta Muda Tulus, dan seperti yang kita sudah pelajari bersama, ayat inti dari sepanjang minggu ini dapat kita lihat dari Yosua 21 ayat 45, katakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Semuanya janji-janji Tuhan itu diberikan, telah menjadi nyata bagi orang-orang Israel di zaman Yosua. Ya, namun pelajaran kita pada hari ini berbicara tentang ada tanda keprihatinan. Janji sudah apa? Semuanya dipenuhi. Tuhan sudah memberikan apa? Memberikan janji kepada umat-umatnya, dan hampir semua tanah yang sudah dijanjikan, tanah perjanjian kepada bangsa Israel itu telah, hampir semua itu telah apa? Dimiliki oleh mereka, dan hanya dikatakan hanya tinggal ada beberapa yang belum untuk dapat apa? Untuk dapat diduduki, tapi itu gampang, satu orang saja yang satu orang saja yang percaya untuk pergi menuruti kehendak Tuhan, itu pasti akan mendapat memperoleh janji yang Tuhan berikan. Tapi tentu saja diperlukan ketaatan, penurutan dari umat-umat Israel pada saat itu, dan itu juga menjadi satu hal yang dapat kita pelajari pada saat itu. Ada tanda keprihatinan, itulah judul pelajaran kita untuk pada hari ini ya, pada Minggu tanggal 15 Desember ini, tanda keprihatinan. Mari kita lihat sedikit ringkasan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Yosua 21 ayat 43 sampai 45, pelajaran juga kita kemarin ya. Menutup bagian besar kitab Yosua dengan penegasan bahwa semua janji Tuhan kepada Israel telah digenapi ya. Telah digenapi. Namun keberhasilan ini bukanlah sesuatu yang otomatis dan tanpa syarat. Ada syarat untuk mendapatkan semua janji Tuhan. Keberhasilan Israel selalu berkaitan erat dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Pembagian tanah bukan hanya bukti kesetiaan Allah, kita dapat bandingkan dengan Nehemia 9 ayat 8, tetapi juga menjadi ujian bagi masa depan Israel. Apa ujiannya? Apakah mereka akan mempertahankan apa yang telah Tuhan berikan melalui kesetiaan yang berkelanjutan? Adakah mereka memiliki kesetiaan yang berkelanjutan? Dalam Yosua 23 ayat 1 sampai 5, Yosua yang digambarkan sebagai pemimpin yang sudah tua dan lanjut usia memberikan pidato perpisahan kepada para pemimpin Israel. Penekanan ini mengalihkan fokus dari sang pemimpin Yosua kepada generasi penerus yang harus melanjutkan misi Allah. Yosua mengingatkan bahwa penaklukan Kanaan terjadi bukan karena kekuatan militer Israel, melainkan karena Tuhan sendiri yang berperang bagi mereka. Keterlibatan Israel dalam peperangan adalah akibat ya, keterlibatan Israel dalam peperangan adalah akibat dari ketidakpercayaan sebelumnya, tetapi kemenangan tetap sepenuhnya berasal dari intervensi ilahi. Meskipun Tuhan telah memberikan kelegaan dari musuh-musuh mereka, masih ada bangsa-bangsa yang belum ditaklukkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemenangan Israel bukan kondisi yang statis. Kemenangan itu bukan satu yang statis ya, melainkan realitas yang harus terus-menerus dipelihara melalui ketergantungan pada Tuhan. Keberhasilan di masa lalu tidak menjamin kemenangan di masa depan tanpa kesetiaan yang berkelanjutan. Prinsip ini sejajar dengan kehidupan rohani orang Kristen masa kini. Seperti Israel, kemenangan umat Tuhan itu bukan berasal dari kekuatan manusia, melainkan dari kuasa Allah.
Yosua 23 ayat 10 menegaskan bahwa jika satu orang saja yang dapat mengalahkan 1000, itu dapat maju berperang untuk melawan bangsa-bangsa yang masih ada ya. Ya, ada beberapa yang belum dikalahkan ya. Satu orang saja maka akan mengalahkan 1000 karena Tuhan yang berperang, itu dikatakan ya. Dalam terang perjanjian baru, kemenangan rohani telah dijamin oleh Kristus melalui salib dan kebangkitannya. Jadi kemenangan itu kita sudah memiliki cek, seperti saya selalu katakan, kita sudah memiliki cek. Ya sudah ditandatangani oleh Tuhan. Adakah kita mau membawa itu ke bank ya, ke teller di bank, supaya itu dapat menjadi apa? Bagian kita itu cuma tinggal bawa dengan iman ya, cek tersebut untuk kita dapat uangkan, dengan kata lain. Jadi kemenangan rohani itu telah dijamin ya, melalui salib dan kebangkitan Kristus. Namun orang percaya tetap dipanggil untuk berperang secara rohani, bukan dengan senjata duniawi, melainkan senjata rohani yang berkuasa di dalam Allah, menurut 2 Korintus 10 ayat 3-5, serta dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Allah sudah berikan senjata, perlengkapan senjata Allah, dia berikan firman Tuhan. Tapi seringkali kita tidak menggunakan firman Tuhan, kita tidak membuka firman Tuhan, tidak menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk mengalahkan musuh. Dengan demikian, meskipun kemenangan atas dosa dan kuasa kejahatan telah disediakan di dalam Kristus, umat Allah tetap harus bergumul karena ketergantungan yang lemah pada kuasa Roh Kudus. Kalau saja kita terus bergantung, maka kita tidak perlu memiliki pergumulan yang berat ya. Kemenangan itu sudah menjadi bagian kita. Janji-janji Allah memang pasti, janji-janji Allah memang pasti. Tetapi kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berkemenangan hanya dapat dijalani melalui iman yang aktif, ketaatan yang berkelanjutan, dan penyerahan diri setiap hari kepada Tuhan. Itulah kemenangan yang yang berkemenangan, kehidupan yang berkemenangan maksudnya ya. Ketika orang percaya berhenti bersandar pada kuasa ilahi dan mulai mengandalkan diri sendiri, dosa kembali dengan mudah dapat menguasai hidup. Inilah kita lihat ya, dari sepanjang pelajaran kita mulai dari kemarin ya, janji Tuhan itu pasti. Kita dapat melihat bahwa Tuhan telah memberikan janji, dan pada saat dia berjanji bukan seperti manusia. Kalau kita berjanji untuk hidup semati, seringkali itu tidak menjadi bagian kita. Kita berjanji untuk saling mengasihi, tetapi kita akhirnya berujung saling membenci. Tapi itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Tapi ya, mari kita lihat ya. Pada saat ini mari kita melihat bahwa kesetiaan Tuhan itu betul-betul merupakan satu hal yang pasti. Ya. Wayne Grudem, seorang teolog Kristen, ya, katakan bahwa God's faithfulness means that God will always do what He said and fulfill what He has promised. Kesetiaan Tuhan berarti bahwa Tuhan selalu akan melakukan apa yang Dia telah katakan, Dia akan lakukan, dan memenuhi apa yang telah Dia janjikan. Kesetiaan Tuhan ini kita lihat sudah terjadi kepada umat-umat Tuhan di waktu dahulu. Kepada bangsa Israel, ya, kepada Musa telah diberikan janji dalam bukan hanya kepada Musa, tapi jauh sebelumnya kepada Abraham. Janji Tuhan itu telah diberikan kepada Abraham pada saat dia tidak segan-segan untuk menurut kepada kehendak Tuhan ya. Walaupun itu hanya merupakan ujian Tuhan untuk mengorbankan anaknya, tapi itu tentu saja kita tahu kisahnya dalam Kejadian 22, anaknya itu tidak dikorbankan, tapi oleh sebab penurutan daripada Abraham ini yang Tuhan katakan dalam Kejadian 22 16 dan 17. Kata Tuhan kepada Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri ya. Demi diri Allah sendiri ya. Dikatakan apa? Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, berani untuk mengorbankan anaknya Ishak ya. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Tetapi keturunanmu itu akan menduduki dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi inilah janji kepada Abraham. Dan dituliskan oleh Musa ya, Musa lah penulis kitab Kejadian, dan itu juga kemudian kita lihat dipenuhi pada saat Yosua dan orang Israel berhasil menduduki tanah Kanaan, mengalahkan musuh-musuh orang Israel pada saat itu. Dan kita lihat janji itu dalam Kejadian 22 16 17 dipenuhi. Yosua 21 ayat 43 dan 45.
Itu kita akan baca ini, katakan apa? Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan. Nah, kenapa saya berikan? Coba lihat, kita lihat ada kata-kata kerja di sini. Dan subjek daripada kata kerja itu adalah Tuhan. Tuhan yang apa artinya? Memberikan, ya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan pada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham itu dalam Kejadian 22 tadi, ya. Bersumpah untuk diberikan pada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan, kembali ada kata kerja karunia, subjeknya siapa? Tuhan. Dan Tuhan yang mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Dan tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang akan tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya, kata semua ini seringkali muncul sini, ya. Diserahkan Tuhan. Tuhan yang ada kata kerja di situ apa? Menyerahkan, diserahkan. Siapa subjeknya? Tuhan. Tuhan yang menyerahkannya. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dan segala yang baik yang dijanjikan, semua janji Tuhan. Itu kata kerja perjanjian yang menjanjikan sesuatu. Siapa subjeknya? Tuhan, ya. Dan segala yang baik yang dijanjikan Tuhan pada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Kita lihat di sini Bapak, ya. Semua kata kerja dalam Yosua 21 ayat 43 dan sampai dengan 45, 43 sampai 45, subjeknya adalah Tuhan. Tentang apa yang dilakukan Tuhan, semuanya Tuhan yang lakukan, ya. Tidak ada yang apa, dengan kata lain, semuanya itu telah dijamin, diberikan melalui kepada sumpah kepada orang nenek moyang bangsa Israel sebelumnya. Semuanya diberikan. Apa yang dijanjikan Tuhan, dilakukan, digenapi oleh Tuhan. Itulah sebabnya dalam Ulangan 7 ayat 9 katakan apa, ya? Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, dialah Allah. Musa menulis dalam Ulangan 7 ayat 9, ya. Allah yang setia. Faithful God, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi kita lihat sini, Allah yang bertindak, Allah yang berjanji, Dia yang memenuhi. Segala sesuatu itu telah dijamin oleh Allah. Dan kita yang katakan, ayat ini katakan apa? Orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya, kita mengasihi seseorang karena kita percaya orang tersebut. Ya, kita mengetahui orang tersebut. Maka kita dapat memiliki apa? Kepastian, keamanan. Ya, seperti bangsa Israel memiliki keamanan di tanah perjanjian selagi Tuhan terus mereka kasihi, selagi Tuhan menopang, menjaga kehidupan mereka. Kita lihat, ya, ilustrasinya bahwa seperti seorang anak yang dapat tertidur nyenyak di mobil saat hujan badai keras di luar, ya. Karena ada ayahnya yang sedang mengemudikan kendaraan tersebut. Bukan karena anak itu tahu jalan, makanya bisa, tidak. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu tertidur dengan tenang dalam mobil, ya. Karena apa? Karena ia percaya siapa yang memegang kemudi. Demikian juga dengan iman kita, ya. Iman kita bertumpu pada pribadi Allah, bukan pada kondisi sekitar. Bukan karena kita dapat tidur karena di luar itu tenang, udaranya tenang, tidak ada badai, semuanya baik-baik dalam kehidupan kita. Bukan. Ya, kita tetap memiliki kedamaian oleh sebab pribadi sumber damai itu sendiri, Allah itu sendiri. Kenapa kita dapat memiliki kepastian terhadap jurumudi kehidupan dan keselamatan kita? Allah itu sendiri. Kenapa? Karena kesetiaan terhadap apa yang Dia sudah, kesetiaan Allah itu terhadap apa yang Dia telah katakan itu. Kenapa? Karena itu berasal dari Dia yang tidak dapat berdusta. Titus 1 ayat 2 katakan apa? Pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman dulu, yang zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Oleh sebab Dia tidak berdusta, maka seperti Rasul Paulus menulis, kita memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Memiliki, kenapa Allah itu, kalau Dia sudah katakan, aku telah memberikan kehidupan kekal bagi kita semua yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Kenapa itu akan pasti? Karena Allah yang tidak berdusta. Ada kepastian terhadap kesetiaan Tuhan. Yang berikutnya, karena memang sifatnya yang tidak berubah, sifatnya yang tidak apa? Yang tetap memiliki kesetiaan. Kalau Dia sudah pernah bilang A, Dia tidak akan rubah itu jadi B. Manusia kita saat ini kita bisa katakan A, tapi kemudian kita berubah. Manusia dapat lakukan, tapi Allah tidak berubah. 1 Tesalonika 5:24 katakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya.
Arti Allah kita tidak berubah. Dan sifat naturalnya adalah kesetiaannya, kasih setianya. Ya, kasih setianya kepada kita. Ya. Itulah sebabnya kan pada saat dia berjanji kepada bangsa Israel, kepada Abraham dan kemudian Musa, itu digenapi di zaman Yosua. Tapi kita, ya walaupun seperti kita lihat dari zaman Yosua, harus kita berani terus untuk melangkah bersama dengan dia. Itulah sebabnya tadi ringkasan pelajaran ini bukan yang ditulis oleh penulis pelajaran, tapi tadi kita ringkaskan, katakan apa ya? Janji-janji Allah memang pasti. Tetapi kehidupan yang berkemenangan, yang terus-menerus menang, hanya dapat dijalani melalui iman yang aktif. Iman yang aktif. Ketaatan atau penurutan yang berkelanjutan dan penyerahan diri setiap hari kepada Tuhan. Ya, itulah sebabnya ya, sudah dijanjikan semua musuh-musuh akan dikalahkan. Sudah dijanjikan seluruh tanah perjanjian akan dimenangkan. Jadi itulah sebabnya Yosua berani berkata dalam Yosua 23 ayat 10, satu orang saja yang apa? Daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Artinya kita ini seperti dalam peperangan, kita ini mungkin hanya mula-mula saja di depan, tapi di belakang kita itu tentara yang besar. Dan pada saat tentara yang besar itu melihat musuh, sebelum musuh mungkin menembak atau apa, itu sudah apa? Tentara di belakang kita itu akan apa? Maju. Tapi diperlukan seorang yang apa? Berani melangkah. Ya. Satu orang saja yang berani melangkah, maka itu akan apa? Kemenangan itu akan pasti. Ada langkah pertama kita untuk menurut. Tidak heran Ellen White dalam bukunya ya, Testimonies for the Church, volume pertama kalau halaman 88 katakan apa? Semua janji Tuhan bergantung pada ketaatan yang rendah hati. Kenapa harus ada ketaatan ya? Penurutan ya. Karena pada saat kita menurut, kita percaya kepada apa? Janji Tuhan, maka kita menurut. Kenapa perlu kerendahan hati? Kerendahan hati menyatakan bahwa penurutan kita itu karena kita bergantung kepada Tuhan. Kita memiliki kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita tidak dapat memperoleh kemenangan. Kita memiliki kerendahan hati untuk menyadari bahwa ada banyak kesalahan-kesalahan kita. Tetapi hanya Tuhan yang akan memberikan kebenarannya bagi kita, kemenangannya bagi kita. Dan kita akan mendapatkan semua janji yang Dia sudah nyatakan. Ya, Dia sudah nyatakan. Jadi ketaatan itu adalah bergantung dalam apa? Kepenurutan itu adalah dalam iman dan anugerah, dalam konteks iman dan anugerah ya. Setiap ketaatan kita itu tidak berarti kita taat supaya kita selamat, tidak. Kita sudah diselamatkan dan kita terima keselamatan itu dengan iman. Maka disitulah kita menghidupkan satu kehidupan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi iman sejati itu selalu dinyatakan melalui apa? Ketaatan, penurutan. Ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala apa? Segala perintahku. Yohanes 15 ayat 10 katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kalau kita katakan bahwa nggak perlu lagi kita menurut Tuhan. Waduh, apa artinya? Yesus saja menurut Bapaknya, menurut kehendak Bapaknya. Dan penurutan itu bukan berarti kita diperhamba, bukan berarti kita mengalami penjara. Justru kita sudah dibebaskan, maka pada saat kita menurut, kita berada dalam kebebasannya. Berikutnya, kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 2, katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ya, pelaku penurut kepada firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Tidak heran, ya. Tidak heran, penulis ini katakan apa ya? Dietrich Bonhoeffer, dia tulis katakan apa? Dietrich Bonhoeffer seorang pendeta Protestan yang kemudian mati di zaman Nazi Germany. Dan begitu hebat apa yang dia katakan tentang apa? Dengan penurutan ini, apa yang dikatakan? Iman hanya nyata ketika ada ketaatan. Iman hanya nyata ketika ada ketaatan. Tidak pernah kita bilang orang beriman tapi tidak mau menurut. Itu nggak benar. Ya. Tidak pernah iman itu tanpa ketaatan. Dan iman hanya menjadi iman dalam tindakan ketaatan atau tindakan penurutan. Itulah sebabnya ketaatan itu berada dalam konteks iman dan anugerah. Kenapa? Karena ketaatan sejati kita mengakui dan bergantung kepada Tuhan sebagai sumber anugerah kita. Kita taat menurut dalam kerendahan hati. Ellen White katakan ya. Kita menurut dalam kerendahan hati.
Kenapa? Karena kita menerima kasih karunia-Nya. Dengan kerendahan hati kita mengakui, saya tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri saya. Saya menerima kasih karunia Tuhan. Dan karena saya telah menerima kasih karunia Tuhan, maka kebergantungan kita sepenuhnya, kita akan menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Dan itu adalah kita menurut kehendak-kehendak Tuhan, ya. Yang kita sudah sering pelajari tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama tersebut. Itulah sebabnya Yosua 23:8 katakan, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan, kamu akan menang, ya. Kamu akan pasti menang. 5 orang saja dapat apa? Bukan 5, 1 orang saja deh. Kamu mau pergi berperang kalahkan 1000 orang, ya. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Itulah sebabnya Amsal 22:4 juga katakan apa? Amsal 22:4 katakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan, ya. Takut akan Tuhan, kerendahan hati untuk taat, ya, untuk menurut kehendak-Nya, itu membawakan kehidupan. Yakobus 4:10 juga katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saya berdoa, saya berharap kiranya kita semua, ya, kita semua menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, ya, tapi jangan pernah lemah. Ya, jangan pernah lemah, jangan pernah merasa kalah, karena kita bukan dijanjikan untuk kalah. Kita dijanjikan untuk memperoleh kemenangan. Tapi biarlah kita tetap bergantung, tetap kuat, ya. Percaya bahwa Tuhan yang sudah menjanjikan kemenangan dan kita pernah merasakan kehidupan dalam kemenangan mungkin, biarlah kita terus memiliki kehidupan yang menang pada saat kita menurut. Tetap percaya, walaupun mungkin kita babak belur dalam kehidupan ini. Kita tetap percaya, dengan kerendahan hati kita bergantung hanya kepada Tuhan, bukan bergantung kepada diri kita ataupun siapa saja, ataupun apa saja, tapi hanya bergantung kepada Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bayang dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, mari kita tutup acara kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berkasih dalam takhta kerajaan surga, kami datang kepadamu bersyukur karena kami dapat mempelajari firman-Mu yang menyatakan tentang kepastian perjanjian-Mu dan dapat kami memperoleh kehidupan yang terus-menerus menang saat kami terus dengan kerendahan hati bergantung kepadamu. Gantinya bergantung dengan melihat keadaan-keadaan apa yang dapat kami lakukan, apa yang orang lain dapat lakukan bagi kami. Tapi biarlah kami dapat selalu bergantung kepadamu. Kami lemah Tuhan. Kami hanya perlu kekuatan yang pasti darimu. Bantulah kami untuk selalu dapat berjalan dengan penuh kemenangan dalam kehidupan ini. Dari hari ke hari. Saat kami bergantung pada kasih-Mu, percaya akan janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau melihat keberadaan kami semua. Umat-umat-Mu sedang menundukkan kepala. Yang banyak bergumul dengan hubungan anak-anak kami, hubungan dengan anggota keluarga kami, bergumul dengan suami, dengan istri, bergumul dengan pekerjaan kami. Seringkali kami menghadapi tantangan-tantangan yang besar di rumah tangga. Tantangan yang besar di tempat pekerjaan kami. Tapi biarlah Tuhan Engkau berperkara. Biarlah Engkau yang mengetahui isi dan hati kami. Biarlah Engkau membawa kami kepada satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Karena itu yang Engkau sudah janjikan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami berdoa juga bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Tuhan, biarlah Engkau akan melihat kehidupan kami masing-masing, pergumulan kami semua, kesehatan-kesehatan yang dapat semakin dikuatkan, keluarga-keluarga yang bergumul dengan kesehatan. Kami terus berdoa bagi Ibu Sandy Su. Kiranya Engkau akan terus memberikan kesehatan, kekuatan yang pasti dari surga kepada Ibu Sandy Su, pada saudara suaminya, saudara Hani Su, anak-anak Clifton dan Lincoln. Tuhan, biarlah berikanlah kepada mereka kekuatan dan kepastian bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Berdoa juga bagi saudari Jane Rononu, ya, yang ada di Philadelphia, tapi selalu juga bersama-sama dengan kami di New Jersey. Berdoa kiranya Tuhan memberikan kepadanya kepastian kemenangan surga. Bawalah dia tetap percaya, tetap merasa yakin bahwa Tuhan Engkau menyertai dia. Engkau akan selalu memberikan kemenangan, kekuatan, kesehatan yang pasti dari surga. Berkatilah juga semua umat-umat Tuhan lainnya mungkin yang tidak sempat hamba sebutkan, tapi hamba serahkan segala doa dan permohonan ini Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih saudari sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.